Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill, Offside. Di kesempatan kali ini, aku akhirnya memberanikan diri untuk ngajak diskusi dengan seniorku, Abang Jenderal Ricky Sitohang. Sehat, Abang Jenderal? Sehat, Alhamdulillah. Tetap kelihatan muda terus gitu. Harus dong. Harus. Karena kita berpikiran positif. Masya Allah, luar biasa. Bang Jenderal, Tuan Jenderal ini kan hampir di setiap hari saya perhatikan di YouTube tampil dan selalu memberikan pemaparan perspektif hukum menanggapi kisruh pra-peradilannya Roy Suryo dan juga eksepsinya Dr. Tifa. Ya. Oke, mungkin sebagian subscriberku juga menonton Tuan Jenderal. Tapi bolehkah di kesempatan hari ini saya mau dapat satu perspektif menarik di balik semua kekisruhan dan di balik semua tafsir orang tentang Roy Suryo dengan kisruhnya dan juga Dr. Tifa. Bolehkah Tuan Jenderal memberikan informasi ke masyarakat, terutama subscriber saya, bahwa sesungguhnya apa yang ditafsirkan oleh Ahmad Khozinuddin, Tifa dan juga Roy itu betul-betul takut untuk melanjutkan persidangan pada pokok perkara yang utama di mana Pak Jokowi akan datang. Kan beredar tuh Ahmad Khozinuddin mengeluarkan pernyataan itu. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, saya mau informasikan ke Tuan Jenderal, saya belum lama ini melaporkan Roy Suryo itu ke Polres Jakarta Selatan. Itu berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan terhadap saya secara personal. Tapi yang menghebohkan adalah saya menemukan ada pelanggaran akademik yang beliau lakukan. Namun oleh pihak kampus tidak diindahkan peraturan itu, malah justru tetap yang bersangkutan dapat gelar doktor. Kemudian ada temuan kami yang kedua, teman-teman dosen menemukan patut diduga ada plagiasi terhadap disertasinya. Yang dua hal ini membuat yang bersangkutan itu bisa ditarik sebagai seorang yang tadinya mendapat gelar doktor, itu bisa dicabut. Nah, semua dinamika ini bertepatan kisruhnya Roy Suryo dan juga Tifa, termasuk Roy Suryo secara personal yang berkaitan dengan status akademiknya. Apa yang Tuan Jenderal baca? Baik, demikian ya. Terima kasih Pak Bill nih. Siap. Udah lama kita nggak ketemu nih kan. Ini enaknya, mau kepingin serius nggak jadi. Oke. Karena bagi saya tuh jangan terlalu serius. Ya. Santai tapi serius gitu. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Memang kita kalau ngelihat nih Pak Bill nih perguliran dari mulai dulu sampai sekarang ini berkutat di situ-situ terus. Betul. Nah, kalau saya lihat ini seolah-olah sepertinya dibuat stagnan gitu loh. Oke. Padahal pokok permasalahan itu tidak sesulit apa yang dibayangkan orang. Benar. Tapi dibuat jadi sulit. Benar. Nah, kenapa? Kalau saya lihat ini ada benang merah titik tertentu karena ada muatan-muatan. Kan dulu pernah saya katakan Pak Bill nih, ada muatan-muatan tertentu yang membuat ini menjadi stagnan dan seolah-olah berliku-liku. Nah, kita kupasnya dari satu ya. Contoh seperti Pak Roy Suryo. Padahal pada saat penyidik menyatakan bahwa ini sudah berkas lengkap seluruhnya, berarti kan seluruh arena proses pemeriksaan lidik sini sudah berjalan. Sampai dengan berkas barang bukti sudah lengkap dan bahkan sudah berkoordinasi dengan JPU sampai penyerahan tahap 2. Kemudian JPU mempersiapkan dakwaan dan pra penuntutannya. Nah, di ujung ini yang sudah dilimpahkan oleh JPU ternyata dikeluarkan, dilepaskan. Nah, saya nggak perlu berandai-andai, itu kan ada pada JPU, walaupun saya tahu ada muatan tertentu kan gitu ya. Nah, di dalam perjalanan ini terpisah antara Dr. Tifa dengan Roy Suryo. Roy Suryo dengan gagah beraninya mengajukan pra-peradilan. Nah, di dalam fenomena ini saya sudah pernah kupas bahwa dalam pra-peradilan ini sebenarnya kalau kita mau runut bahwa pada saat mengambil Roy Suryo dengan Tifa itu kan sudah ada surat izin membawa. Kemudian pada saat melakukan penggeledahan kan sudah ada izin penggeledahan dari pengadilan yang mengeluarkan. Pengadilan Tangerang atau apa itu ya? Tangerang kayaknya itu. Mengeluarkan itu berarti sah dong. Sah melakukan penggeledahan sesuai dengan
apa yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan. Ya. Tentunya kan kegunaannya adalah untuk mencari irisan yang berkaitan dengan peristiwa itu. Oke. Makanya saya katakan ini namanya jeruk makan jeruk. Kenapa saya bilang jeruk makan jeruk? Pengadilan mengeluarkan izin penggeledahan, pengadilan pula mengamputasi di hakim tunggal tersebut. Iya, iya. Nah, penahanan di mana? Dia nggak ditahan kok. Iya. Tapi dinyatakan tidak sah. Iya. Padahal dia habis dari Ini yang Polda. peradilan pertama itu. Iya, pertama ini. Betul. Terus dipindahkan ke rumah sakit. Iya. VIP lagi. Terus dikatakan penahanan tidak sah. Tapi itulah, forget it lah ya. Itu sudah berjalan. Walaupun tidak berarti apa-apa ya. Nggak ada berarti apa-apa. Oke. Dengan dikabulkannya ini tidak mengurangi atau tidak memutus materi pokok perkara ketersangkaannya. Oke. Diajukan pra peradilan kedua kan. Iya. Sebelum ini bersidang saya sudah ngomong. Kalau sempat hakim tunggal mengabulkan pra peradilan tentang penetapan tersangka atau penyelundupan pasal 32, 35, berarti hakim tunggal perlu dipertanyakan. Oh, oke. Karena apa? Yang namanya pra peradilan itu, kalau memang tidak sah penetapan tersangka, pada saat sebelum proses pemeriksaan materi pokok perkara berjalan, itu di pra peradilan kan. Iya, iya, iya. Ini kan pemeriksaan materi pokok perkara sudah berjalan. Selesai, betul. Sudah pindah. Sudah final, tidak bisa lagi dilakukan. Ya, alhamdulillah. Hakim tunggal mengatakan menolak seluruhnya penetapan tersangka. Berarti sah statusnya sebagai tersangka. Apa yang sudah dilakukan ke JP itu sah secara hukum. Ini kan mengajukan lagi ke yang ketiga yang lagi ditunda nih kan. Dan itu bagaimana jadi tunda? Apakah apa maksudnya ini ditunda ini? Atau ujung-ujungnya? Kalau menurut hemat saya, kalau hakimnya cerdas, pasti hakim tunggal mengatakan bahwa sidang dibuka ditutup karena tidak sesuai dengan substansi. Oh bisa, lagi. mekanisme Bisa persidangan seperti itu. Nah, kalau dilakukan lagi pra peradilan kan sudah terkesan menurut hakim tunggal yang kemarin ini sudah terkesan mengulur-ngulur waktu. Artinya gini, hakim tunggal ketika dia membacakan bahwa di pra peradilan kedua sehingga dia menolak bahwa ada potensi mengulur-ulurkan waktu, kenapa hakim tidak langsung saja atau mungkin si pihak peradilan itu langsung memutuskan semua yang berkaitan dengan Roy Suryo tidak lagi bisa diterima? Seharusnya begitu. Tapi bisa begitu? Bisa dong. Oh, oke. Pada saat didaftarkan ke paniteraan untuk persiapan sidang kan didaftarkan di administrasi paniteraan kan di situ. Harusnya melihat pokok permasalahan ini sudah tidak sesuai dengan substansi peradilan. Harusnya segera tidak sesuai dengan objeknya. Sehingga langsung masuk ke pokok perkara. Ikuti aja materi pokok perkara. Yang kamu persoalkan materi pokok perkaranya kan. Ya udah ikuti aja. Dan feeling saya mengatakan ini kan ditunda nih. Nah, feeling saya mengatakan nggak berapa lama JPU harus segera mengambil langkah-langkah yang cerdas, segera daftarkan ke persidangan untuk masuk kepada materi pokok perkara. Karena kan ketersangkaannya kan sudah ditolak. Berarti sah dong. Lakukan dong nih ke pengadilan supaya mendapatkan kepastian hukum. Betul. Jadi apa yang menurut hemat saya seperti katakan Pak Bill tadi itu ada pemikiran saya juga mereka takut Pak Jokowi itu hadir di fakta persidangan. Ada yang mengatakan seperti ini. Loh, kalau gitu tunjukin dulu dong ijazahnya. Kan begitu. Saya bilang ini saya bilang bodoh, salah saya kan. Refli Harun menyebutkan bahwa ini salah kamar pembahasan soal yang ijazah. salah kamar dia, kamar mana dia saya juga nggak tahu kan gitu kan. Ya orang hukum harus tahu hukum lah gitu. Karena pada saat Pak Jokowi melalui kuasa hukumnya melakukan pelaporan delik aduan loh ini kepada pihak Polda bahwa nama saya dicemarkan, nama saya difitnah karena mengatakan ijazah saya palsu. Berarti subjek pokok permasalahan adalah pencemaran nama baik baik di KUHP maupun di Undang-Undang ITE karena diupload. Pasal 32 kan menyatakan bahwa itu diedit, dikurangi, ditambah itu kan kena di situ ya. Termasuk pasal 35 yang mana sanksi hukumnya di atas 5 tahun. Kalau saya penyidik dulu saya nggak mau berandai-andai. Nah, kalau di atas 5 tahun saya lakukan penahanan. Nggak usah selalu berpikir bahwa ini hak subjektif, nggak ada. Apalagi selalu berkoar-koar terus ke publik. Ini kan membuat gaduh masyarakat. Dalam situasi sekarang mereka jadi terdakwa saja tetap. Masih juga tetap kan gitu. Tapi kan itu hak daripada penyidik yang sekarang. Kalau saya dulu, saya penyidik, saya mantan Karawasidik. Kalau saya dipaksa untuk menentukan hal yang menurut hemat saya sudah tidak sesuai dengan akidah hukum, mendingan saya diganti.
Oh, oke. Nah, saya harus kekeh itu. Oke. Kenapa penegakan hukum, akidah hukum yang berkeadilan harus kita lakukan? Ya. Nah, faktanya seperti ini dilakukan sudah. Yang penting sudah bermuara ke JPU. Nah, sekarang gak usah berandai-andai lagi. Ya. Ikuti aja fakta persidangan. Nah, ini ke Roy Suryo dulu nih. Ya. Saya masuk ke Dr. Tifa. Oke. Banyak mengatakan ini bebas. Ya. Kan gitu. Eksepsi diterima, maka secara otomatis sudahlah persidangan hentikan. Selesai. Kan gitu. Ya. Apakah memahami nggak keputusan selah daripada majelis hakim? Memberikan waktu kepada JPU untuk memperbaiki dakwaannya. Ketua hakim menyatakan bahwa kepada JPU silakan ada dua pilihan, Ya, banding atau memperbaiki. Oke. Berarti kan melakukan pendaftaran Ya, baru lagi. baru lagi. Karena menurut hakim ini bahwa dakwaan yang dilakukan oleh JPU ini ambigu. Ambigu itu ada ambivalen antara KUHP baru dan lama. Oke. Nah, padahal kalau kita berpaku kepada pasal 361 KUHP yang baru, di pasal peralihan dinyatakan bahwa apabila penyidikan yang sudah berjalan sebelum KUHP diundangkan, berlaku undang-undang yang baru. yang lama. Yang lama, oke. Nah, kecuali kalau ini belum bergulir. Belum bergulir, betul, Nah, betul. dia mungkin mengambil mana hal-hal yang menguntungkan. Iya. Saya rasa berpaku aja kepada akidah hukum yang sudah ditetapkan. Tapi walaupun demikian, kita berikan kesempatan kepada JPU untuk memperbaiki dakwaannya. Betul. Tapi substansi pokok permasalahan tentang penetapan tersangka mereka sudah sah. Jadi jangan dianggap ini bebas murni, tidak. Oke. Ini juga sekaligus berarti tuntutan terhadap Roy Suryo yang mirip dengan Tifa, otomatis ada kesempatan juga buat JPU untuk mengubah dakwaannya. Betul dong. Oh, oke. Dengan demikian, bukan mengubah Pak Bill ya. Oke. Menyempurnakan, memperbaiki isi dakwaan itu sehingga nanti pada saat fakta persidangan Iya. sesuai dengan pokok materi perkara yang diharapkan oleh hakim. Nah, hakim kan namanya hakim walaupun apapun menurut dia, kalau sudah hakim berbicara ya mau diapain lagi? Oh ya. Nah, kita patuhi, tapi harus cerdas nih JPU. Iya, Kan gitu. Nanti di fakta persidangan nanti akan dimunculkan sehingga keputusan selah berikutnya itu tetap masuk kepada materi pokok perkara untuk ajang pembuktian. Nah, dalam konteks Tifa ini kan eksepsinya sudah diterima. Nah, kemudian nanti akan ada dakwaan baru. Pertanyaannya, akan ada eksepsi lagi? Ada. Tetap ada ya? Ada. Oke. Karena dia kan masih masuk dakwaan baru, kecuali kalau banding loh ya. Oh, Beda. iya. Tidak ada lagi. Nah, kalau yang masuk kan nanti keputusan selah menyatakan bahwa sudah sesuai dengan substansi, tidak ada ambigu, tidak ada not overclave, ataupun assurable, Nah, sehingga kita masuk ke fakta pembuktiannya. Kalau masih ada, misalnya ada kembali, mungkin kita tidak mengurangi rasa hormat kepercayaan kita ke teman-teman JPU, tapi ada celah dari teman-teman, katakanlah lawyernya Tifa ini, katakanlah orang-orang hebat, menemukan lagi celah di mana JPU nampaknya ada kekeliruan, sehingga ada perlawanan, ada eksepsi. Apakah kemudian akan seperti hal yang serupa? Pertanyaan saya malah berbalik, Pak Wil nih. JPU ini udah pernah bersidang atau tidak? Artinya kemungkinan itu sangat kecil. Oke. Kan itu pertanyaan kan singkat kan? Betul. JPU ini baru bersidang atau sudah sering bersidang? Kan learning by doing. Betul. Dengan belajar dari pengalaman-pengalaman, tentu dia akan menyempurnakan visi misinya terhadap substansi yang mengikat. Apalagi dia sudah tahu bahwa kemarin di sini gitu. Lu kok masih salah lagi? Masa harus belajar lagi ke sana? Kan nggak mungkin dong. Apa perlu saya katakan Pak Bill berarti ada tanda kutip? Jangan-jangan. Nah, ada unsur kesengajaan. Kita sekali lagi tidak berpersepsi dan tidak vonis orang ya. Tapi jaga marwah, harkat, martabat, kepiawaian daripada sosok seorang JPU. Di situ kan marwahnya nih. Betul. Berarti kamu ilmu hukumun cuma sebegini aja. Kok sudah diberi peringatan kok masih salah lagi? Masa ada kalau kasarannya, mohon maaf nih kasarannya ada, kan kebo kan nggak mau masuk ke lubang yang sama 2 kali. Bisa dipahami kan kira-kira? Betul. Udah tahu nih salah, kok malah salah lagi? Gimana sih kita beracara ini? Informasi dari Sang Jenderal artinya memberikan penegasan buat teman-teman, apalagi kalian pendukung Ibu Tifa, jangan langsung jumawa dulu, doakan karena proses persidangan masih akan tetap berlanjut. Oke, sekarang ada yang menarik dari pernyataan Jenderal tadi soal eksistensi Tifa dan juga Roy yang kemudian akan menuju ke intinya pada tahap bahwa mereka harus masuk ke
fase pembuktian. Iya. Nah, dengan tadi istilahnya soal pencemaran dan lain-lain sebagainya, sesubstansi apa sih seorang Jokowi untuk datang ke pengadilan membawa ijazahnya kalau ternyata urusan yang di pengadilan ini cuma soal fitnah dan ujaran kebencian atau fitnah tadi pencemaran nama baik. Kenapa harus membawa ijazah lagi? Jadi begini, ini kan fakta hukum ya. Oke. Saya juga harus meluruskan masalah ini. Iya. Ya. Saya juga tidak mau mempetakompli apa yang dikatakan oleh kuasa hukum Dr. Tifa dan Resuryo. Yang kita berbicara tentang fakta persidangan. Oke. Yang pokok materi yang jadi persoalan adalah pencemaran nama baik. Ini dulu ya. Benar. Pencemaran nama baik, fitnah, baik itu melalui langsung maupun upload di udara Elektronik. dilakukan oleh orang-orang tertentu terhadap seorang sosok Pak Jokowi. Hakim akan bertanya kan, Pak Jokowi dalam rangka apa untuk melaporkan mereka ini semua merasa difitnah dan lain sebagainya. Pak Jokowi akan berbicara. Dan saya berharap memang nih Pak Bill, walaupun ada ketentuan undang-undangnya dia bisa zoom, tapi saya sangat berharap untuk demi rakyat bangsa Indonesia dia harus hadir di persidangan. Tapi kehadiran beliau apakah itu kesadaran personal atau karena ada perintah sidang pengadilan? Perintah sidang. Tetap diundang oleh hakim. Hakim, karena hakim punya hak untuk meminta orang-orang yang berkaitan dengan peristiwa itu dihadirkan di fakta persidangan. Ingat waktu peristiwa dulu kasus narkobanya yang artis yang di Nusa Kambangan sana. Sebelum dia hadir di fakta persidangan saya ngomong, kalau memang mau real permasalahan ini, dia harus datang offline, bukan online. Sehingga voice-nya, gerakan tubuhnya, gesturnya diketahui orang banyak dan langsung bisa head to head. Nah, saya berharap, saya yakin Pak Jokowi seorang piawai negarawan yang baik. Betul. Dia akan muncul membuktikan. Ini loh, saya dicemarkan nama baik, dikatakan ijazah saya palsu. Ini faktanya ijazah saya. SD, SMP, SMA, S1. Nanti saya akan buktikan, saya akan tunjukkan dari hasil laboratorium forensik dan juga ahli dari UGM. Karena kan Profesor Opa sudah ngomong. Dekan sudah ngomong. Nah, ada beberapa hal yang harus menguatkan itu. KPU yang dari 5 kontestan mengakui sesuai dengan legalisirnya. Masa goblok Pak Wil? KPU dari mulai Solo sampai pusat. Ini bukan KPU kalau dikatakan tuh masih dipertanyakan kan gitu. Tetap bagi mereka cuma termul dan lain-lain sebagainya. Lembaga-lembaga saya dibilang termul nih. Padahal saya itu mencerahkan hukum. Saya tidak mau juga mematahkan argumentasi mereka, tapi tunjukkan kepiawaian hukum itu di fakta. Tapi ada nggak dalam pandangan Pak Jenderal melihat meski Tuan belakangan sejak awal konsisten memberitakan informasi tentang ini loh produk hukum yang seharusnya dijalankan yang memang kecenderungannya seperti membela Pak Jokowi. Tapi saya mau tanya, adakah perspektif hukum Tuan yang saat ini juga saya tahu sebagai lawyer melihat bahwa benar juga Tifa sama Roy ini dari satu sisi barangkali? Saya mengatakan nggak benar. Tidak ada ya, biarpun argumentasi yang mereka tampilkan di media sosial. Argumentasi apapun mereka katakan, menurut hemat saya dan pandangan hukum saya mantan penyidik loh ya. Karena apa? Yang dipersoalkan mereka adalah uploadan dari Dian Sandi. Tapi mereka mempublikasikan ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu. Nah, bagaimana dengan teriakan mereka hari ini mengatakan bahwa Dian Sandi punya ijazah kok yang marah Pak Jokowi yang laporin saya? Karena kamu ngomong di udara Pak Jokowi, bukan Dian Sandi. Ini harus dicermati oleh masyarakat. Kalau dia ngomong bahwa uploadan Dian Sandi, menurut hemat kami, bahwa uploadan tentang ijazah Pak Jokowi ini pasti palsu nih. Beda kan dengan yang dikatakan kami yakin ijazah Pak Jokowi palsu. Berarti ijazah Pak Jokowi dong, bukan Dian Sandi. Sampai datang ke UGM, datang ke kuburan. Ini kan sudah fitnah, penghinaan sebenarnya kan gitu. Berarti ada muatan-muatan tertentu. Sekarang gini aja Pak Bil, apa hubungannya ijazah dengan kuburan? Kan nggak nyambung. Tapi dilakukan, ada apa kok di balik ini? Tapi ya kita forget it. Tapi kalau menurut hemat saya, seperti yang mereka katakan nih, nanti kau lihat. Ada yang mengatakan seperti ini. Teman satu angkatan mengatakan ini materai segala macam. Pertanyaan saya, pernah nggak kau lihat ijazah Pak Jokowi? Sekarang atau kau bandingkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazahmu? Materai berbeda atau enggak? Kan nggak pernah. Terus apa? Ya menurut hemat saya, katanya, informasinya,
Lu ini ilmu hukum, ilmu Iya. pasti, Iya. data, fakta, realita. Iya. Jangan ilmu katanya. Iya. Untuk mengetahui keaslian itu nanti tunggu Pak Jokowi akan muncul. Betul. Dia akan pertunjukkan apa yang merupakan miliknya ya, sebagai penerima manfaat dari UGM sebagai pemberi manfaat. Bagaimana kalau Pak Jokowi sangat berkeinginan sebagaimana janji beliau di media bahwa beliau akan datang, tapi hakim tidak memutuskan untuk mengundang beliau? Lah, itu kan kewenangan hakim. Nah itu. Kalau seandainya hakim mengatakan Pak Jokowi yang terhormat cukup melalui Zoom, contoh nih, Bahkan tidak melalui Zoom, Nah, tidak perlu datang karena ini nggak ada urusan dengan soal ijazah asli. itu hakim. Tapi kepada saat dia mengatakan itu, dia harus sudah berada di pihak Pak Jokowi. Kalau berani, Oke. Oke. kalau berani mengatakan nggak perlu Pak Jokowi hadir, lah harus dia menyatakan Pak Jokowi asli. Ya. Kalau memang dia masih pengen pembuktian secara fakta, harus hadir. Karena kan materi subjek perkara adalah pencemaran nama baik. seorang Joko Jokowi. Widodo. Oke. Nggak bisa mengatakan, hakim mengatakan, udah Pak Jokowi nggak usah hadir, tapi putusannya berbeda. Oh, oke. Oh, ini nggak benar. Oke. Hakimnya perlu dipertanyakan, kita orang hukum. Ya. Seketika dia mengatakan itu, dia berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi memang betul-betul asli. Baru berani mengatakan nggak perlu Pak Jokowi. Tapi kalau seandainya perlu kepastian hukum, kami mohon Pak Jokowi hadir untuk menyampaikan ini. Kalau harapan saya, supaya manusia-manusia ini sadar semua, tunjukin betul sama dia. Ini loh, SD, SMP, SMA, S1. Itu yang saya katakan tadi, ahli ambil dari UGM, kemudian laboratorium forensik. Udah beberapa laboratorium yang menolak untuk masalah ijazah Pak Jokowi karena tidak sehebat dan tidak selengkap daripada lapor Polri. Masa mau diperiksa ke lapor Antartika? Ya kan nggak mungkin Pak Bill ini kan. Betul. Ya udah kita waras berpikir. Walaupun demikian, ayo kita sama-sama hormati penegakan hukum yang ada sehingga semua berjalan dengan baik. Masyarakat kita cerdaskan bahwa ini loh hukum yang sebenarnya. Oke. Salah katakan salah, benar katakan benar. Pak Jen, Tifa, salah satu tawarannya kepada kuasa hukumnya Pak Jokowi, udahlah hentikan, gak usah dilanjutkan. Aku kasihan nanti kalau Pak Jokowi datang, dia sakit, dan saya akan bertanya, ada 1000 pertanyaan yang saya siapin. Ada 700 dokumen alat bukti yang itu akan saya gali kepada Pak Jokowi. Emang pelapor saksi ini akan seperti terdakwa itu ditanya-tanya begitu? Emang saya nanya di pengadilan ini, itu kan semuanya tergantung hakim. Hakim dan JPU yang akan memfasilitasi. Tidak sesuka-sukanya yang bertanya. Udahlah nggak usah hadir. Emangnya siapa yang menentukan? Apa maksudmu menyuruh Pak Jokowi nggak usah hadir? Nah sekarang Pak Jokowi hadir. Apakah berpeluang atau memang diatur dalam hukum acara persidangan kita, seorang terdakwa bertanya kepada saksi pelapor dengan beragam pertanyaan yang dia janjikan? Ada 1000 pertanyaan yang akan saya tanya kepada Pak Jokowi. Saya yakin 1000 pertanyaan itu pasti sudah mengada-ada. Karena kalau nanya pertanyaan tentang masalah substansi pokok permasalahan ijazah, paling banyak 10. Karena kan ditanyakan paling substansi. Kalau 1000 nanti ditanyakan Pak Jokowi mau ke kampus dulu jalan kaki atau pakai sendal. Karena akhirnya kayak gitu nanti. Kumis Pak Jokowi, bibir Pak kumis Jokowi. Pak Jokowi kayak gini. Padahal kalau kita lihat yang sesungguhnya tuh namanya juga Pak Jokowi dulu pakai kacamata nggak? Ya namanya UGM aja menyesahkan kok boleh, kecuali pakai kacamata hitam. Dia dibilang Pak Jokowi rambutnya udah habis, ya iyalah. Dulu gondrong dia. Saya juga dulu gondrong kok. Roy Suryo dengan usia. Nah iya, Roy Suryo juga habis kok rambutnya, bukan kagak kan gitu. Jadi nggak usah mengada-ada gitu loh. Ada juga ya orang-orang tertentu, isiannya dari Purnawirawan Polri juga ada juga yang kayak gitu. Ini cuma menurut hemat saya. Nah, ini palsu karena kumisnya matanya nggak sama. Dari mana kamu tahu? Dari kata orang. Ampun nggak saya dengarnya tuh. Sakit perut, malu gitu. Nah, akan kayak gitu nanti modelnya nih. Nah, untuk itu ya sama-sama kita hormati. Kalau dikatakan 1000 pertanyaan itu sudah mengada-ada, nggak mungkin. Dan hakim pasti akan sangat memahami. Iya dong, pasti akan menegur. Betul. Yang dipertanyakan kepada Pak Jokowi adalah hal-hal yang substansi yang ada irisannya dengan masalah ijazah. Jangan sampai ditanya, saya katakan tadi Pak Bill. Nah, Pak Jokowi rumahnya berapa meter dari sana ke kampus ya? Jangan sampai kira-kira gitu lah, analoginya begitu. Nah, bagaimana dengan ini kan berpisah nih antara Roy dan juga Tifa.
perbedaan mereka dalam konteks persidangan. Ketika Roy menuntut, saya juga harus mendatangkan Pak Jokowi, jangan cuma Pak Jokowi datang di saat tiba. Nanti kan tergantung hakim. Kembali Kan lagi. hakim kan sudah menjelaskan ada, umpamanya pada saat tiba nih, sudah dijelaskan pokok materi, kan ada jurisprudensi. Jurisprudensi ini menjadi alasan kuat untuk Pak Jokowi tidak perlu repot-repot datang di persidangannya. Kan sudah dijawab, sudah ada tanya jawab antara hakim, JPU maupun yang terdahulu, dan substansinya sudah mengikat. Ternyata disahkan bahwa memang ini asli. Nah, kalau sananya Roy Suryo bertanya lagi sudah tidak relevan. Ini aku dapat jawaban ini baru. kan hukum ini. Berarti jurisprudensi yang dilakukan. Lah kan itu sudah ada di putar jurisprudensi menyatakan seperti ini. Karena pertanyaan daripada Bapak tidak akan jauh daripada ini. Kalau lewat dari pertanyaan ini berarti Bapak mengada-ada cari-cari kelemahan orang yang tidak punya dasar substansi. Ya kita berpikir cerdas lah. Itu kira-kira Pak Bil. Mas Roy jangan lagi bermimpi untuk kalau datang di tempatnya Jokowi Iktifa, Jokowi harus datang di saat saya enggak kayak gitu. Dan dia juga berharap bagaimana eksepsi Tifa itu yang diterima itu juga terjadi dengan yang bersangkutan, dengan Mas Roy gitu. Ingat baik-baik Pak Bil. Materi pokok yang akan dipermasalahkan tentang Roy Suryo dengan Tifa berbeda. Betul. Berbeda. Roy Suryo speak up berkali-kali dan di mana dan di ajang mana dengan substansi yang berbeda dengan Tifa. Penerapan daripada kekuatan hukumnya juga akan berbeda pada saat nanti disampaikan di fakta persidangan yang sama. Jadi sudah syukur ini di split mereka pisah. Tapi kalau seandainya nanti pada saat Tifa hadir di persidangan, dia minta keterangan dari Pak Roy Suryo, sah-sah saja. Atau terbalik, Roy Suryo, Tifa diminta keterangannya, sah-sah saja. Tapi kalau menyamakan dua materi pokok perkara yang kedua ini enggak. Not the same. Nggak sama ini. Walaupun objek permasalahannya pencemaran nama di situ, baik. tapi pada saat mengutarakan, mempublikasikan, mengupload berbeda. Itu di tempat yang berbeda, lokasi yang berbeda. Roy Suryo kan sudah dengan sikapnya, dengan mengupload di media, mengubah. Tifa kan tidak. Pakai wayang juga. Pakai gambar itu. Kalau Tifa kan ngomongnya kan speak up. Berbeda kan? Betul. Dan juga penerapan juga berbeda. Nggak sama. Lihat aja nanti. Termasuk selnya berbeda juga. Kalau di sel. Kalau sama bahaya. Pak Jenderal, kita intinya sudah dapat daging bagus nih soal kekisruhan eksepsi dan juga pra-peradilannya Mas Roy. Nah, mungkin di penghujung podcast ini kita nggak perlu berlama-lama, tapi yang paling penting adalah Pak Riki sudah memberikan gambaran, karena jujur ada satu subscriber itu berkomentar, Bang Bil, bahas dong soal eksepsinya Tifa ini, aku bingung dia berhenti itu gimana, karena memang kan yang berkelindar orang-orang bilang udah kalah Pak Jokowi bla bla bla. Nah, ini kita udah dapat jawabannya kan gitu, ini menarik. Nah, yang terakhir seperti yang saya janjikan tadi, ada pertanyaan penting soal urusan saya dengan Mas Roy Suryo. Tapi saya cuma mau minta pandangan baik hukum dan juga pandangan politik sebagai senior. Kalau Tuan menjadi rektor di sebuah kampus, kemudian membuat peraturan, namanya peraturan rektor, di mana peraturan rektor itu menyebutkan kalau ada mahasiswa yang terpidana, maka status mahasiswa itu gugur, dicabut, alias DO. Dan gugur terpidana ini atau dipidana berkekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan. Ternyata terjadi. Ada salah seorang mahasiswa Pak Riki di kampus. Namun Pak Riki tidak pernah mengetahui hal itu. Atau mungkin yang tahu bawahannya Pak Riki, rektor profesor-profesor atau dosen-dosen di bawah yang tidak mengkomunikasikan ke Pak Rektor. Di 2 tahun atau 3 tahun kemudian, hal ini terungkap. Ternyata mahasiswa ini punya masalah, sehingga itu ketika dia mendapatkan gelar doktor, ini nampaknya dipersoalkan. Apa keputusan Anda sebagai seorang rektor? Jadi begini Pak Bil ya, kalau betul-betul kita seorang pemimpin, seorang rektor yang sudah mengeluarkan keputusan tentang aturan main di universitas, kita harus patuhi. Jadi kalaupun ada mengatakan, ini apalagi masalah ini kan masalah yang bukan masalah yang
biasa, tapi udah spesial, Yes. sudah booming, sudah tahu lah khalayak ramai semua. Omong kosong kalau orang yang mengatakan tidak mengerti itu tidak mengerti, pasti mengerti. Tentu dia kan tahu aturan main. Katakan ini mengatakan bahwa ini perjalanan sudah dikeluarkan segala macam, walaupun dia mengikuti ujian dan segala macam. Ternyata setelah diketahui bahwa dikeluarkan nih ijazah ini, ya. Ada ketentuan peraturan yang mengikat mengatakan itu sebelum dikeluarkan tidak boleh dilakukan. Kan ada tanda tangan rektor di situ. Betul. Nah, seketika rektor itu mengetahui kalau dia patuh akan hukum, undang-undang, peraturan yang sudah dikeluarkan, dia harus mengambil langkah tindakan tegas. Boleh dikonkretkan tindakan tegas? Tegasnya kan dibilang tidak boleh, berarti DO dong. Ya, DO. Ataupun tidak sah atau ditarik. Karena kamu bermasalah tentang masalah ini. Gelar akademiknya dicabut? Iya. Ijazahnya ditarik kembali? Ditarik. Kalau kita patuh dengan ketentuan undang-undang itu. Nah, kalau seandainya diberikan saja ini, rektor mengetahui nggak? Kalau rektor mengetahui tapi mendiamkan, berarti rektornya tidak betul. Gitu. Berarti rektornya menabrak peraturan yang sudah dikeluarkan sendiri oleh rektor dan sivitas akademikanya. Nah, orang kan bertanya, ini universitas benar atau enggak? Kok suka-sukanya aja? Ya kesimpulannya, kalau memang ada aturan bahwa seorang mahasiswa yang bermasalah, apalagi bermasalah tentang hukum dan sudah jadi terpidana, itu wajib dilakukan uji petik, diambil kembali, diverifikasi, atau di DO dicabut. Diminta keterangannya dipertanggungjawabkan. Jadi rektor tidak boleh ngelak. Karena dia tahu bahwa ternyata sudah dikasih. Ini tanda tangan saya harus bertanggungjawabkan ini. Panggil siapa yang memberikan ini? Dekannya kah? Atau dosennya kah? Alasannya apa kau memberikan kepada orang yang bermasalah ini? Betul. Berarti kamu menyalahi ketentuan peraturan yang sudah saya keluarkan. Harus dipertanggungjawabkan. Itu namanya rektor yang benar. Jadi enggak, sudahlah, enggak apa-apa, enggak boleh. Nah, itu namanya nanti universitasnya dipertanyakan, ini kredibel atau tidak? Itu kira-kira Pak Bir. Ricky Sitohang, Rektor Universitas Kehidupan. Luar biasa. Terima kasih Pak Jenderal. Luar biasa.